Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan meneruskan cerita dari pemilik akun Twitternya Simple Man yang sudah kalian tunggu-tunggu, dengan judul Sorup. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Disclaimer: cerita ini diambil dari pengalaman seorang perempuan bersama saudarinya. Ia mengalami batas kengerian yang selama ini menjadi borok di dalam keluarganya. Mereka tidak mengetahui hal ini sampai akhirnya terbongkar semua bahwa ada sesuatu yang mendekam di dalam rumah mereka. Peringatan: bila saya luput dan teledor karena tidak sengaja menyebutkan clue tempat dan lain hal, tolong disimpan untuk diri sendiri saja. Tweet ini sewaktu-waktu bisa saya hapus bila sudah dirasa tidak nyaman bagi saya sendiri. Ini bagian janji saya karena cerita ini sensitif. Terakhir, kalian boleh membaca cerita ini dari awal lagi atau yang sebelumnya sudah pernah saya buat, tapi tidak saya lanjutkan. Bebas, tinggal pilih. Untuk pembuka cerita ini adalah narasi saya bersama kontributor saya sebelum mulai masuk ke inti cerita. Waktu itu, hari sudah mulai petang. Orang menyebutnya waktu sorup atau surup, sendakala berputarnya waktu dari siang ke malam, dari terang ke gelap. Dan pada jam-jam seperti itu, sesuatu yang asing sedang merayap keluar. Waktu yang tepat menyembunyikan anak-anak dari sosok tak kasat mata. Kulo niki asline saka keluarga sing gak neko. Bapak, ibu, pakde, bule, simbah, kabeh wong apik. Aku percaya niku mas, tapi saya ini sebenarnya berasal dari keluarga yang tidak macam-macam. Ayah, ibu, paman, bibi, kakek, semuanya orang baik. Tapi encen, tekan garis keturunan Mbah Nang niku pendatang sing kemudian rabi kali mbok dok, tiang Jawa asli. Usaha keluarga kula niku berdagang. Memang dari garis keturunan kakek, beliau adalah pendatang yang kemudian menikah dengan nenek asli Jawa. Usaha keluarga itu berdagang. Gak ono si aneh, gak ono. Sampai pakde gawa mantuk mbak niku, mbak sing bakal dadi budi kulo engken. Gak ada yang aneh, gak ada. Sampai pakde membawa perempuan itu, perempuan yang nanti jadi budi saya. Saat itu Hanif masih duduk di bangku SMP kelas 7. Setelah sholat bersama keluarga, mereka menuju ke pawon atau dapur. Di sana ada meja makan, tempat anggota keluarga berkumpul. Hanif menjadi yang terakhir datang. Namun saat dia akan duduk, bapak melihat ke arahnya. "Duk, pakde dereng mantuk, tolong celuen budemu neng kamar. Wis wayahe mangan yo." "Nak, pakdemu belum pulang. Tolong panggilkan budemu. Sudah waktunya untuk makan ya." Hanif terdiam lama. Ia seperti melamun, namun kemudian gadis kecil ini mengangguk berjalan pergi. Kamar pakde berada di sisi kanan bila berjalan dari arah dapur. Langit sudah gelap, terlihat dari celah-celah genting tua. Gadis kecil ini lagi-lagi melamun. Ada perasaan ragu. Bagian yang paling tidak disukai dari rumah ini adalah kamar milik Pak D.
apalagi bila harus masuk. Hanif sudah berdiri di muka pintu kayu. Ia terdiam di sana, memandang tuas pintu untuk beberapa saat, sebelum memberanikan diri mengetuk. Tak ada jawaban. "Bude, niki Hanif, wayai dahar." "Bude, ini Hanif, sudah waktunya untuk makan." Masih tak ada jawaban. Mungkin Bude sedang tidur, pikir Hanif waktu itu. Namun dari dalam, ia mendengar nafas mengendus, seperti menggeram. Anehnya, meski terdengar kasar, namun sejatinya suara itu begitu halus, seperti masuk ke telinga dengan cara lembut. Hanif berhenti. Ia lalu mendorong pintu perlahan. Kamar Bude memang gelap. Hanif sudah hafal karena biasanya Pak D yang menyalakan lampu. Sudah lama ia ingin tahu kenapa Bude suka sekali dengan keadaan kamar gelap gulita seperti ini. Namun pertanyaan itu ia urungkan karena tak tahu harus bertanya kepada siapa. Di sana, meski dalam keadaan gelap, ada sedikit cahaya dari lampu di luar yang masuk lewat jendela. Hanif melihat Bude sedang tidur, namun kondisi tubuhnya ganjil. Ia meringkuk seperti orang kedinginan di sudut kasur kapuk. Hanif hanya diam. Suara menggeram itu berasal dari sana. Aroma lembab, dingin lantai tekel, bau apak dari debu. Hanif sangat membenci kamar ini. Ia tak tahu alasan sebenarnya selain alasan-alasan tersebut. Namun kondisi di dalam kamar ini begitu mencekam. Siapapun pasti merinding, apalagi bila orang tahu seperti apa Bude itu. "Bude, Bude," panggil Hanif. Kakinya berjalan sedikit demi sedikit mendekat. Kasur kapuk disangga dengan ranjang besi berkarat, namun masih terlihat kokoh. Bude masih meringkuk, menggeram, persis seperti orang yang kedinginan. Hanif masih berusaha memanggil, pelan, pelan, pelan. Tangan Hanif yang pendek berusaha menjangkau dan menyentuh tubuh Bude yang ada di sudut kasur. Namun sayang sekali, gadis itu tak bisa menjangkaunya kecuali ia ikut naik ke atas kasur yang akan menimbulkan suara berkeriet yang cukup keras. Ia tak mau mengganggu Bude, namun di lain hal, ia harus mencari tahu apa yang terjadi dengan bibinya. Apakah beliau sedang sakit ataukah beliau sedang... Hanif naik ke atas kasur. Suara kriet panjang terdengar, namun Bude seperti tak peduli. Ia masih menggeram sendirian di sudut. Tangan kecil Hanif menyentuh punggung Bude. Ada yang aneh. Saat Hanif menyentuh punggungnya, kulit yang terbungkus kain itu entah kenapa terasa begitu dingin. Hanif terdiam sejenak, sedangkan Bude, ia tiba-tiba tak lagi menggerang. Tubuhnya diam tak bergerak. Hanif semakin merasa aneh. "Bude, bapak ngken kulo." "Bude, bapak menyuruh saya." Bude masih diam seperti patung. Selang beberapa saat, dia berniat membalik muka, tapi terdengar suara seperti orang sedang bergumam kesal, marah. Hanif tak bisa mendengar dengan jelas. Hanif bergerak mundur. Ia mulai merasa takut. "Duk, Bude isuk jaluk tulung." "Nak, Bude bisa minta tolong." Hanif masih diam. Suara Bude terdengar lain, samar-samar serak. Hanif tak menjawab. "Duk, nyidek gak usah wedi, merene." "Nak, mendekatlah, gak usah takut, kesini." Hanif yang mematung di atas kasur lalu tergiur. Saat Hanif mulai merangkak di atas kasur mendekati Bude, tangan keriput yang sedari tadi hanya diam tiba-tiba menyengkram lengan Hanif. Tapi sebelum melihat wajah Bude, telapak tangan seseorang tiba-tiba menutup mata Hanif. Ia menarik Hanif sebelum menggendongnya menjauh. Hal yang terjadi selanjutnya adalah Hanif melihat Pak D menutup pintu kamar. Ia bilang Bude sedang tidak enak badan, jadi dia belum bisa bergabung dengan yang lain.
Pak D meminta Hanif agar kembali dengan yang lain. Sementara beliau sendiri kemudian masuk ke dalam kamar. Sesaat sebelum pintu tertutup, Hanif bisa melihat wajah Bude dengan raut wajah keriput serta rambut panjang. Acak-acakannya melihat Hanif melotot, namun ia tersenyum menyeringai, persis seperti wajah nenek-nenek di film-film setan. Tapi Hanif tak pernah menceritakan kejadian ini. Simpang siur tentang keanehan Bude sebenarnya tak hanya jadi perbincangan keluarga, tapi tetangga-tetangga desa. Pernah ada 2 orang warga yang saat itu sedang jaga malam. Saat melewati di area kuburan, mereka mengaku melihat seorang wanita bergaun putih berjalan sendirian. Takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan, mereka mengikuti. Kebetulan hari itu ada warga sepuh yang baru saja meninggal. Entah bagaimana, di salah satu kuburan mereka menemukan wanita ini berjongkok. Posenya terlihat seperti sedang berdoa. Merasa ada yang janggal, mereka berjalan mendekat. Menghindari kesalahpahaman, 2 orang warga ini sepakat berjalan pelan, berusaha tak menimbulkan suara, sambil memutar agar bisa melihat siapa dan apa yang sedang dilakukan oleh seorang wanita malam-malam seperti ini. Saat itulah mereka yakin bahwa wanita yang ada di kuburan adalah Bude. Bude sedang berjongkok, sedangkan kedua tangannya menjumput tanah kuburan, lalu memasukkannya ke dalam mulut, melahapnya seolah-olah itu adalah nasi putih di atas sebuah piring. Sebenarnya, semenjak cerita itu tersebar, banyak orang mengaku tidak percaya. Tapi sayang, lebih banyak orang yang percaya dengan cerita tersebut. Hanif dan keluarga sendiri tak tahu harus bereaksi seperti apa. Namun Pak Ade mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Tidak sampai perlahan-lahan semua mulai menyadari keanehannya. Hanif, Isti, dan seluruh anggota keluarga sedang duduk di atas meja makan. Lauk dan nasi tersaji di hadapan mereka. Namun hanya Bude seorang yang melihat kami semua makan dengan ekspresi wajah kosong. Nasi di atas piring tak disentuhnya sama sekali sampai menjadi dingin. Meski begitu, tak ada yang berani menegur, bahkan Pak Ade sendiri seolah-olah tak melihatnya. Hanif dan Isti beberapa kali mencuri-curi pandang. Wajah wanita itu begitu kacau. Ia tersenyum berkali-kali sendirian. Di lain waktu, Bude sudah mulai mau melahap nasi meski caranya terlihat lebih aneh. Ia menyengkram nasi putih, melahapnya ke mulut bulat-bulat seperti orang yang sudah lama tak pernah makan, tanpa menyentuh lauk sedikit pun. Malam itu, Hanif tahu bapak dan ibu sedang bicara. Mereka duduk di ruang tengah bersama Pak D, membicarakan tentang rumor-rumor miring. Namun Pak D bersikeras bahwa istrinya hanya sedang sakit karena usaha Pak D yang baru saja bangkrut. Ditambah ia juga baru saja kehilangan jabang bayi. Ia meminta waktu setidaknya untuk sembuh. Namun puncak dari segala masalah ini adalah saat bapak dan ibu menemukan Bude sedang merobek daging berwarna kemerahan dari perut seekor kucing malang di tengah-tengah lorong. Waktu itu, bapak dan ibu sudah tidak bisa menahan ini lagi. Bude dan Pak D harus pergi. Namun siapa sangka keputusan ini justru menjadi titik awal cerita ini. Karena semenjak pengusiran itu, rentetan kejadian ganjil seperti tak pernah berhenti muncul di dalam rumah kami ini. Disinilah semua dimulai. Duk, kamu ndang pulang tah? Ndak kangen sama bule? Kabeh dolor sepakat, rumah kuwi iku hak warismu. Mulya ya nduk, ben omah iku gak kosong. Nak, kamu gak pulang? Gak kangen sama bibi? Semua saudara kita sepakat rumah ini adalah hak kalian. Pulang ya nak, biar rumah gak kosong.
Kosong ya nopo to bulik? Pakde kali Bude kan ten mriku. Kosong bagaimana sih, Bi? Pakde dan Bude bukannya tinggal di situ. Wanita di ujung telepon berhenti sebentar, hening yang cukup lama sebelum ia berkata, Pakde baru saja nggak ada. Gak ada yopo? Tanya Isti di sampingnya. Duduk Hanif yang tak kalah terkejut mendengarnya. Dawa ceritane, mulih dilik ya. Isti mematikan telepon, melihat kakaknya yang menunggu jawaban. Pakde pecah. Bulik kepengen kene mantuk mbak. Hanif terdiam sebentar. Bude minggat. Jari ono masalah nang omah. Pakde nyeluk jenenge kene mbak. Sadurunge gak ono. Bude pergi katanya ada masalah di rumah. Pakde terus memanggil-manggil nama kita sebelum dia gak ada. Tenan tah? Beneran tah? Isti mengangguk, buta dengan apa yang sedang terjadi. Hari itu juga Hanif bersama adiknya Isti menuju ke stasiun. Mereka harus pulang. Namun tak menampik bahwa Hanif merasakan firasat yang buruk. Ia tak bercerita kepada Isti bahwa semalam ia bermimpi. Ia melihat Pakde melambai-lambaikan tangannya. Konon itu disebut dengan wangkrung, sebuah mimpi di mana kita dipertemukan oleh orang yang kita rindukan. Konon bila kita datang ke tempat orang yang melambai-lambaikan tangan, padahal dia sudah meninggal, kita juga akan mati di dalam tidur kita. Orang Jawa zaman dulu sering menemui hal seperti itu. Masalahnya, Hanif baru tahu bila Pakde kabarnya sudah meninggal. Meski dalam harapan Hanif, bule cuma berbohong agar mereka pulang. Bagaimanapun, setelah apa yang terjadi, Hanif masih merasa yakin bahwa Pakde orang yang baik. Ibu dulu sering bercerita sebelum beliau kehilangan istri pertamanya. Ia adalah lelaki yang selalu membantu menggendong Hanif saat masih kecil di bawah pohon jambu, tepat di depan rumah. Namun Hanif juga tidak akan bisa lupa kejadian sorop saat hal itu terjadi dan menimpa ibunya. Waktu itu, sebelum maghrib, ibu ada di dapur. Ia sedang menanak nasi di depan tungku saat seorang nenek tua melintas di belakangnya. Ibu tak bisa melihatnya, namun bisa merasakan kehadirannya. Sosoknya bersanggul dengan badan bungkuk, mengenakan jarik. Ia senang berada di sekitar dapur. Ibu sudah terbiasa dengan kehadirannya. Namun sorop itu berbeda. Ia merasa nenek tua itu memandanginya dari sudut dapur di samping tumpukan kayu bakar. Aneh, tak biasanya ia seperti itu. Tak hanya itu, nasi yang seharusnya sudah matang tak kunjung tanak. Sebaliknya nasi itu berbau bangkai. Hal yang membuat ibu sontak muntah-muntah. Sampai akhirnya ia tak sanggup menahan rasa sakit ketika dari dalam tenggorokannya keluar tanah hitam beraroma busuk. Setelah kejadian itu, hal buruk seperti silih berganti datang masuk ke dalam kediaman ini. Ibu yang hanya bisa terbaring di atas kasur mulai merasa bahwa ada sesuatu yang begitu hitam tinggal di rumah ini. Ia sekali lagi tak bisa melihatnya, tapi bisa merasakannya. Hanif sedang tidur saat ia mencium aroma wangi. Ia tak tahu dari mana asalnya. Namun ada belayan tangan dingin membelai-belai rambutnya. Isti tidur di sisi lain. Saat Hanif mulai sadar dan mencoba melihat siapa yang ada di sampingnya, ia tak menemukan siapapun. Disitulah lalu terdengar ibunya menjerit, membuat si isi rumah gaduh. Hanif turun bersama dengan adiknya melintas ke kamar orang tua, tempat di mana bapak sedang duduk dan menahan kedua tangan ibu. Sedangkan di bawah kaki mereka terlihat rambut menjuntai berjatuhan dengan darah. Hanif tak akan bisa melupakan wajah ibu yang melotot melihat bapak yang beristighfar sambil terus menahan kedua tangan. Ibu menggeram, menjerit,
lalu berkata, "Iki ngono go omahe kene, minggat koen. Rumah ini bukan milik kita, pergi sana." Tak lama, ia menggigit leher bapak, merobek daging di pundak, membuat bapak menjerit dan melepaskan pegangannya. Sementara sobekan daging yang tipis itu dikunyah bulat-bulat sebelum ibu menelannya dan lalu memuntahkannya. Malam itu, ibu terlihat seperti orang sinting. Bapak akhirnya memanggil teman baiknya yang bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh sembarang orang. Saat beliau masuk ke kamar ibu, lelaki parubaya itu tak henti-henti menatap ke langit-langit sambil sesekali seperti membaca sesuatu. Namun, yang paling membuat Hanif penasaran adalah ketika ia berkata, "Omah iki gak bener. Pelan-pelan tambah akeh dayoe. Ana sing tahu poso sorop ya neng kene." Rumah ini tidak benar. Perlahan-lahan semakin banyak tamunya. Ada yang pernah puasa surup ya di sini. Hanif yang meskipun masih kecil, ia bisa menangkap raut wajah bapak yang berubah. Sembari menyisir rambut, ibu yang hanya bisa menangis ditemani oleh Isti. Bapak menarik lengan temannya lalu mengajak dia bicara empat mata. Bapak menyembunyikan sesuatu. Tak lama, lelaki parubaya itu menuju kamar Pak D. Sebelum juga pintu itu terbuka, si lelaki langsung menutup hidung. Ia lalu masuk. Dibantu oleh bapak, mereka menjungkir balikan ranjang tempat Pak D dan Bude dulu tidur. Di sana, mereka mencungkil satu persatu keramik yang ada di bawah. Mereka meletakkan sesuatu sebelum menguburnya lagi. Si lelaki lalu mendekat ke tempat ibu. Ia hanya memberi doa, setelah itu beliau pergi. Konon, Hanif mulai merasa ada yang aneh. Saat menjelang maghrib, bapak akan masuk ke kamar Pak D menguncinya, tak membiarkan siapapun masuk. Hal ini terus berlanjut selama berhari-hari. Semakin lama kondisi ibu semakin membaik. Beliau mulai bisa berjalan meski tak bisa lama-lama. Sebaliknya, kondisi bapak semakin kurus dengan mata yang terlihat lelah. Hanif dan Isti yang penasaran berniat untuk melihat apa yang terjadi. Dari lubang kunci, Hanif yang tahu bapak baru saja masuk ke kamar Pak D, lantas mulai mengintip. Di sana ia melihat bapak sedang berdiri membelakangi pintu, menatap ke arah jendela yang juga terkunci dengan gorden berwarna putih. Tak tahu apa yang sedang dilakukan bapak. Kemudian bapak mulai menggoyangkan badan serta kedua kakinya seakan-akan sedang menimang bayi. Hanif tercekat tak mengerti sebelum Hanif sadar di sekeliling bapak dipenuhi oleh sosok tak dikenal, terutama sosok mata wanita tua yang kemudian memandang Hanif dari lubang kunci. Sejak saat itu, tak ada lagi hal yang mengganggu ibu. Namun ini hanya bertahan sementara. Karena selang beberapa waktu kemudian, Pak D datang lagi ke rumah ini bersama dengan istrinya. Sekian untuk cerita surup kali ini. Kita sambung minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.